Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas matematika. Hari ini kita akan membahas identitas trigonometri. Masih dengan membuktikan identitas trigonometri. Yang pertama dengan rumus jumlah selisih dua sudut. Kemudian dengan rumus trigonometri sudut ganda. Sebelum kita lanjutkan ke contoh soal yang selanjutnya, kita akan bahas dulu latihan identitas trigonometri di pertemuan sebelumnya, yaitu pada hari Sabtu 19 September 2020. Yang pertama, buktikan bahwa sin A ditambah cos A kuadrat sama dengan 1 ditambah sin 2A. Nah, jawab. Cos kiri sama dengan sin A ditambah cos A pangkat 2, kemudian kita kuadratkan. Ini sin A pangkat 2. Ini dia sin kuadrat A ditambah 2-nya bawa ke depan, 2 kali sin A cos A ditambah di ujungnya cos A pangkat 2 atau cos kuadrat A. Nah, sekarang kita dekatkan mana yang bisa menjadi identitas dasar, yaitu sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A. Ditambah, ini pindah saja ke ruas kanan. 2 sin A cos A. Nah, identitas dasarnya sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu sama dengan 1. Ini pindahkan lagi ke sini. Jadinya ditambah 2 sin A cos A. Nah, 2 sin A cos A itu sendiri sama dengan sin 2A. Kalau sudah bentuknya sama, artinya dia sama dengan ruas kanan dan terbukti. Next, soal yang kedua. Buktikan bahwa cos A dikurang sin A kali cos A ditambah sin A sama dengan cos 2A. Kita jawab. Ruas kiri sama dengan cos A dikurang sin A dikali cos A ditambah sin A. Kita kalikan satu-satu. Kita kalikan satu-satu ya. Cos A dikali cos A sama dengan cos kuadrat A, kemudian cos A dikali dengan sin A, cos A sin A, kemudian ada tanda negatif di sini, negatif. Sin A dikali cos A, sin A cos A, kemudian sin A dikali sin A sama dengan sin kuadrat A. Nah, di sini ada yang sama, cos A dengan cos A sin A dikurang sin A cos A. Ini kan perkalian. Kalau perkalian itu berarti hasilnya sama. Atau misalnya gini, 1 dikali 2. Itu kan sama saja hasilnya dengan 2 dikali 1. Ini kan perkalian komutatif, makanya bisa kita sederhanakan. Cos A sin A dikurang sin A cos A. Itu sama saja. Nah, yang tersisa adalah cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Nah, cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A itu sendiri dari identitas dasar. Identitas dasarnya itu 1 sama dengan sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A cos kuadrat A. Nah, ini kalau sin A-nya saja tentu yang cos-nya ini pindah ke ruas kiri. Kalau ruas kiri kan jadinya kurang. Makanya di sini menjadi 1 dikurang cos kuadrat A. Lalu ini cos kuadrat A ditambah cos kuadrat A dikurang 1. Nah, ini yang ini kan ada negatif kali 1 kan min 1 nih. Kemudian ada negatif dikali negatif. Negatif kali negatif kan ketemu positif. Makanya di sini ada tanda tambah. Tambah cos kuadrat A. Cos kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1. 2 cos kuadrat A dikurang 1, ini sudut ganda, sudut lengkap, sama dengan cos 2A. Kalau sudah sama, berarti dia sama dengan ruas kanan dan terbukti. Soal yang ketiga, buktikan bahwa 4 sin kuadrat A sama dengan 2 sin 2A kali tangen A.
Jawab. Ruas kanan, dari ruas kanan kita bergerak. Kenapa? Kenapa dari ruas kanan kita bergerak? Karena di sebelah kanan ini ada tangen A. Yang tangen A ini bisa nanti kita ganti menjadi bentuk sin A. Kita lihat di sini. Nah ini, ada dua, ini dua yang ini. Kemudian sin 2A, sin 2A ini rumusnya yang di tengah. Yang ini loh. 2 sin A dikali cos A, kemudian tangen A itu yang ini, sin A per cos A. Nah, dari sini bisa kita sederhanakan cos A dibagi dengan cos A. Yang tersisa 2 dikali 2 sama dengan 4, kemudian sin A dikali sin A sama dengan sin kuadran A. Sudah sama, berarti ruas kiri terbukti. Sama dengan ruas kiri dan artinya terbukti. Oke, selanjutnya, contoh soal untuk hari ini. Buktikan sin kuadrat A dikurang sin kuadrat B per cos kuadrat A dikali cos kuadrat B sama dengan tangen kuadrat A dikurang tangen kuadrat B. Kita jawab, kita buktikan ruas kiri. Dari ruas kiri aja kita bergerak. Nah, yang ruas kiri ini karena di tengahnya ada tanda kurang, berarti bisa kita jabarkan atau kita pisahkan. Nah, seperti ini jadinya. Sin kuadrat A per cos kuadrat A dikali cos kuadrat B, kita pisahkan saja. Kita pisahkan saja yang tanda kurang ini. Kurang, yang ini dia kurang. Nah, sin kuadrat B per cos kuadrat A dikali cos kuadrat B. Nah, kita lihat penyederhanaannya. Sin kuadrat A per cos kuadrat A. Ini kita pecah lagi supaya lebih sederhana. Karena target kita adalah menjadikan yang ruas kiri berbentuk tangen kuadrat A dan tangen kuadrat B. Makanya kita pisahkan di sini. Sin kuadrat A, ini dia sin kuadrat A, ini yang pertama. Kemudian, kenapa ini ada angka 1? Karena sin kuadrat A dikali 1, itu nanti hasilnya sin kuadrat A lagi, ini sin kuadrat A. Sin kuadrat A dikali 1, makanya di atasnya sin kuadrat A. Kemudian di sebelah kanan ini juga seperti itu, 1 dikali sin kuadrat B. Nah, ini kita pisahkan. Lalu, nah ini ketemu, sudah ada muncul tangen kuadrat A. Kan sin kuadrat A per cos kuadrat A itu kan tangen kuadrat A. Kemudian 1 dikurang cos kuadrat B. Nah, ini kan identitas dasar lagi nih. Identitas dasar lagi sama dengan sekant kuadrat B. Ini kalau dia B, di sini B. Kalau dia di sini A juga A. Sekant kuadrat A. 1 per cos kuadrat A. Sekant kuadrat A. Dikali ini tangen kuadrat B. Selanjutnya, nah sekarang tangen kuadrat A-nya tetap, yang sekant kuadrat B itu kita pecahkan menjadi tangen. Ini identitas dasar lagi nih, 1 ditambah tangen kuadrat B. Bisa kamu buka di buku yang sudah kamu pelajari di pertemuan sebelumnya. Dikurang 1 ditambah tangen kuadrat B dikali tangen kuadrat B. Nah, ini dikalikan satu-satu ke dalam kurung. Tangen kuadrat A dikali 1, ini dia tangen kuadrat A, kemudian tangen kuadrat A dikali dengan tangen kuadrat B, ini. Tangen kuadrat A dikali dengan tangen kuadrat B. Nah, ini dia tangen kuadrat A, tangen kuadrat B. Dikurang, ini tanda kurang. Kemudian 1 dikali tangen kuadrat B. Ini 1 dikali tangen kuadrat B. Nah, tangen kuadrat B, ini dia. Kemudian min 1 min tangen kuadrat A dikali tangen kuadrat B. Ini. Nah, ini hasilnya. Berarti dikalikan satu-satu. Lalu, nah di sini ada yang sama, tangen kuadrat A dikali tangen kuadrat B dengan min tangen kuadrat A dikali tangen kuadrat B. Maaf, ini harusnya yang dicoret itu yang di sebelah ini, yang ini. Tangen kuadrat A, yang ini loh yang dicoret. Tangen kuadrat A dikali tangen kuadrat B. Nah, ini kan habis, 1 positif, 1 negatif, habis dia. Sehingga yang tersisa hanyalah tangen kuadrat A dikurang tangen kuadrat B. Nah, ini sudah membentuk seperti rumus yang di ruas kanan. Dan terbukti. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Buktikan bahwa tangen theta dikurang kotangen theta sama dengan 1 kurang 2 cos kuadrat theta per sin theta cos theta. Ini,
bisa kita bergerak dari kiri. Nah, ini dari kiri tangen theta dikurang kotangen theta. Tangen itu kita rubah menjadi sin per cos. Kotangen berarti cos per sin. Karena ini kebalikan dari tangen. Nah, ini kita samakan penyebut. Sin jadinya ini kali silang ya. Menyamakan penyebut itu sama dengan kita mengali silang. Sin dikali sin kuadrat. Kemudian dikurang cos dikali cos kuadrat. Kemudian penyebutnya tinggal dikalikan cos kali sin cos. Nah, sama dengan sin kuadrat itu tadi dari identitas dasar menjadi 1 dikurang cos kuadrat theta. Kemudian dikurang cos kuadrat theta. Per penyebutnya tetap sin cos. 1 dikurang cos kuadrat theta per sin theta cos theta. Udah sama, berarti dia terbukti. Nah, sekarang giliran latihan. Silakan, ada 3 soal di sini. Buktikan bahwa tan X sin X tambah cos X sama dengan secant X. Yang kedua, buktikan bahwa 1 tambah kotangen kuadrat X sama dengan kosekant kuadrat X. Yang ketiga, buktikan bahwa 2 secant kuadrat X per secant kuadrat X sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Membuktikan ini boleh dari kiri ke kanan atau boleh dari ruas kanan menjadi ruas kiri. Boleh. Silakan Ananda cobakan, lalu kirimkan jawabannya di kelas kita. Oke, terima kasih. Alhamdulillah untuk pelajaran hari ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.